Halo, assalamualaikum teman-teman. Oke, kali ini Ustazah akan melanjutkan membahas materi tentang menentukan gradien garis persamaan garis lurus ya. PGL itu adalah persamaan garis lurus. Ya, baik. Nah, yang pertama adalah gradien itu disingkat atau memiliki simbol M ya. Nah, cara yang pertama adalah membandingkan koefisien X dengan koefisien apa? Ada yang masih ingat? Koefisien Y. Ya, ini adalah cara yang pertama. Jadi misal ada sebuah persamaan garis lurus seperti ini. Y sama dengan 2X ditambah 5. Nah, berapakah gradiennya? Ada yang tahu? Kita tinggal menentukan koefisiennya ya, koefisien dari X dan juga dari Y. Koefisien X-nya berapa? Koefisien X-nya ini 2 ya. Koefisien Y-nya 1 ya. Jadi kalau ada Y doang, artinya koefisiennya 1. Sehingga M-nya adalah 2 dibagi 1. Hasilnya 2. Gitu ya. Atau misal contoh yang lain, 2Y sama dengan 5X dikurang 10. Nah, bagaimana ini menentukan gradiennya? Sama. Jadi, kita lihat saja koefisien X-nya berapa? Koefisien X-nya 5, koefisien Y-nya 2 ya. Jadi, gradiennya 5/2. Paham sampai sini? Oke, kalau misalkan ada persamaan lain, misalkan 2Y dikurang 8X sama dengan 20. Berapakah gradiennya? Coba menurut teman-teman berapa gradiennya? Nah, untuk menentukan gradien atau kemiringan dari persamaan garis lurus ini, nilai Y dan X-nya tidak boleh berada dalam satu ruas. Jadi, salah satunya harus dipindahkan ke ruas kanan. Ya, ini ada di ruas kiri nih, Y dan X-nya. Salah satu ini kita pindahkan ke ruas kanan. Yuk, kita pindahkan yang min 8X ya ke sebelah kanan. Sehingga ini menjadi 8X ditambah 20. 20-nya tetap ya, tinggal ditulis ulang. Oke, kalau sudah seperti ini, barulah kita tentukan gradiennya. Koefisien X-nya berapa? 8 ya. Koefisien Y-nya 2. Sehingga gradiennya 8 dibagi 2, yaitu 4. Sampai sini paham? Paham ya, insya Allah ya. Jadi intinya, kalau menentukan gradien dari sebuah persamaan, tinggal dilihat koefisien dari X dan juga Y-nya. Koefisien itu apa sih? Angka yang ada di depan huruf atau variabel. Ya, angka yang ada di depan huruf atau variabel. Oke. Nah, sekarang kita ke cara yang kedua, yaitu menentukan gradien dengan membandingkan perubahan atau selisih ya. Sisi tegak itu vertikal berarti ya. Kalau vertikal itu apa? Sumbu X atau sumbu Y? Sumbu Y ya. Dibagi ya delta atau selisih dari sisi datar. Nah, sisi datar itu kalau tadi vertikal sumbu Y, maka sisi datarnya sumbu X ya. Oke. Karena di sini ada delta ya. Delta itu selisih atau perubahan ya. Sehingga bisa kita dapatkan rumusnya yaitu Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Jadi teman-teman boleh langsung lihat grafiknya nanti ya untuk melihat selisih
sisi tegaknya dengan selisih sisi datarnya, atau memasukkan titik-titik koordinatnya ke dalam rumus ini, ya. Nih. Oke, Ustazah akan berikan contohnya, ya. Baik, kita lanjutkan. Ini contohnya. Di sini ada sebuah grafik dari persamaan garis lurus, ya. Ada dua titik. Titik A yaitu 2,3, titik B-nya 5,9. Oke, kita tentukan terlebih dahulu mana yang X1-nya, mana yang X2-nya, ya. Oke, untuk titik A berarti ini X1, Y1, ya. Sedangkan titik B ini X2, Y2. Sepakat? Sepakat ya. Kalau misal terbalik gimana? Nanti kita cek ya. Kalau seandainya kebalik, yang A-nya X2, Y2, yang B-nya X1, Y1, apakah hasilnya sama? Oke, kita coba pakai format yang seperti ini dulu ya. Untuk menentukan gradien garisnya, tadi apa? Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Masukkan nilai Y2-nya 9, Y1-nya 3. Ya. Kemudian nilai X2-nya 5, nilai X1-nya 2. 9 dikurangi 3 berapa? 6 ya. Kemudian 5 dikurangi 2, 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi gradiennya 2. Gitu teman-teman ya. Oke, sekarang kita cek kalau misalkan posisinya ini terbalik gitu ya. Yang titik A sebagai X2, Y2, titik B-nya X1, Y1. Oke, berarti di sini 3 dikurang 9 ya. Ini Y2, ini Y1. Dibagi, ini X2, yang ini X1. Jadi posisinya terbalik. 3 dikurangi 9 min 6. 2 dikurangi 5 min 3. Min dibagi min hasilnya positif ya. Atau teman-teman boleh coret. 6 bagi 3, 2. Sama tidak dengan yang tadi, yang awal? Sama ya hasilnya. Jadi meskipun misal si A posisinya seperti ini, tapi si B misalkan menentukan X1, Y1, X2, Y2-nya terbalik gitu. Apa boleh? Boleh ya. Toh hasil akhirnya akan tetap sama. Nah, baik. Itu tadi dua cara ya dalam menentukan gradien persamaan garis lurus dengan dua kondisi yang berbeda. Yang pertama, jika diketahui persamaannya, teman-teman cukup melihat koefisien X dan juga koefisien Y-nya. Kemudian yang kedua, bisa menggunakan titik koordinat ya. Jadi kalau diketahui dua titik koordinat, teman-teman pakailah cara Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Nah, sekarang kondisi yang ketiga adalah gradien garis yang saling sejajar. Di sini Ustazah sudah gambarkan contoh garis yang saling sejajar. Ada garis AB dan juga garis PQ. Ya. Di sini ada dua garis ya yang saling sejajar. Oke. Garis AB misalkan ini M1. Kemudian garis PQ itu M2. Nah, karena garis AB sejajar, ini simbol sejajar ya, dengan garis PQ, oke, maka M1 akan sama dengan M2. Perhatikan, jadi kalau dua garis sejajar, kemiringannya akan sama ya teman-teman. Kemiringannya akan sama, artinya M1 akan sama dengan M2 ya, atau boleh tuliskan MAB akan sama dengan MPQ. Oke ya, kita ke contoh soal. Oke, contoh soalnya di sini sudah ada. Tentukan gradien garis yang sejajar dengan garis 2x min 3y sama dengan 10 ya.
Jadi salah satu garisnya persamaannya 2x min 3y sama dengan 10. Kita disuruh mencari gradien garis yang lain yang sejajar dengan ini. Garis 2x min 3y sama dengan 10. Oke, kita coba jawab. Persamaan garis lurus yang pertama yaitu 2x min 3y sama dengan 10. Ya, tadi apa? Syarat menentukan gradien. Variabel x dan y tidak boleh berada di dalam satu ruas. Jadi salah satunya harus kita pindahkan. Kita pindahkan 3y-nya ya. Sehingga ini menjadi 2x yang 10 kita pindahkan ke kiri, min 10 sama dengan 3y. Atau boleh teman-teman tuliskan 3y sama dengan 2x min 10. Barulah kita tentukan M-nya. M1-nya adalah koefisien X-nya berapa? 2. Koefisien Y-nya 3. 2 per 3. Ya, jadi M1-nya sama dengan 2 per 3. Yang ditanyakan adalah M2 atau gradien garis yang kedua. Berapa gradien garis yang kedua? Karena sejajar ya. Karena persamaan garis lurus yang kedua sejajar dengan persamaan garis lurus yang pertama, yang ini. Oke, sehingga M2 akan sama dengan M1, yaitu berapa? M2-nya 2 per 3. Selesai. Jawabannya aja seperti ini saja. Ya, jadi karena dia sejajar otomatis gradiennya sama, kemiringannya sama gitu teman-teman ya. Semoga mudah dipahami ya. Baik, kita lanjutkan sekarang ke kondisi yang keempat, yaitu gradien garis yang saling tegak lurus. Nah, kalau digambarkan kurang lebih seperti ini. Jadi ada garis AB dan juga PQ yang saling memotong ya, atau saling tegak lurus. Baik, nah seperti yang tadi, jadi kita buat pemisalan gradien AB itu M1, kemudian gradien PQ itu M2. Karena garis AB tegak lurus dengan garis PQ. Oke, jadi ini simbol tegak lurus ya. Sehingga M1 dikali M2 sama dengan min 1. Ya, jadi ini rumusnya M1 kali M2 sama dengan min 1. Artinya kalau kita mau mencari M2, tinggal dipindahkan M1-nya ke kanan. Karena ini perkalian, ketika dipindahkan ke kanan menjadi pembagian. Ya, atau M2 sama dengan min 1 dibagi M1. Gitu teman-teman. Ya, itu untuk gradien garis yang saling tegak lurus. Kita ke contoh soal ya. Baik, ini adalah contoh soalnya. Tentukan gradien garis yang saling tegak lurus dengan garis 2x min 3y sama dengan 5. Oke, kita coba selesaikan. Persamaan garis yang pertama ya adalah 2x min 3y sama dengan 5. Seperti contoh soal yang tadi, kita pindahkan y-nya ke sebelah kanan sehingga menjadi 2x min 5 ya, 5-nya pindah juga ke kiri sama dengan 3y. Atau 3y sama dengan 2x min 5, sama saja ya. Nah, barulah kita tentukan M1-nya. Koefisien X-nya 2, koefisien Y-nya 3. 2 dan 3. Sehingga gradiennya 2 per 3. Ya. Oke, nah yang ditanyakan adalah M2. M2-nya berapa? Ya, karena tadi diketahui mereka saling tegak lurus, sehingga M1 dikali
M2 sama dengan min 1. M2 sama dengan min 1 dibagi M1. M1-nya masukkan 2/3 per pembagian ya. Pembagian dengan pecahan bisa kita kerjakan dengan cara perkalian, tetapi ininya dibalik. Jadi 3/2. Hasilnya adalah min 3/2. Inilah gradien garis yang kedua ya. Min 3/2. Paham? Insya Allah paham ya. Oke, sekarang kita ke latihan soal ya. Oke teman-teman, kita ke latihan soal. Tentukan kedudukan garis-garis berikut. Kedudukan itu maksudnya adalah posisinya ya, apakah dia sejajar ataukah dia tegak lurus. Dilihat dari mana Ustazah? Dilihat dari gradiennya ya. Kita coba soal yang A ya. 2Y sama dengan 4X dikurang 5 dan 6Y sama dengan 12X ditambah 10. Nah, untuk soal yang A ini, apakah kedua garis ini sejajar atau tegak lurus? Oke, kita coba analisa. Soal yang A, persamaan yang pertama, 2Y sama dengan 4X min 5. M1-nya berapa? Koefisien X-nya 4, koefisien Y-nya 2. Jadi 4/2. Hasilnya berapa? 2. Jadi M1-nya 2. Kemudian persamaan garis lurus yang keduanya masih di soal yang A, yaitu 6Y sama dengan 12X ditambah 10. Maka gradiennya koefisien X-nya 12, koefisien Y-nya 6. 12 bagi 6, 2. Nah, perhatikan teman-teman. Ternyata gradien yang pertama 2, gradien yang kedua juga 2. Alias M1-nya sama dengan M2. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kedua garis tersebut saling sejajar. Boleh ya dituliskan seperti itu. Nah, sekarang untuk soal yang B dan juga soal yang C, silakan teman-teman coba kerjakan. Ya, caranya sama seperti soal yang A. Ya, oke, mudah-mudahan teman-teman dimudahkannya untuk mengerjakan soal yang B dan soal yang C. Dicoba dulu ya. Kalau memang sudah mentok tidak bisa, silahkan boleh bertanya japri langsung ke Ustazah. Oke? Good luck teman-teman. Semoga berhasil.